30 rahasia di Minecraft yang di luar Nurul part 3. Yang pertama, kalau kalian pikir Skallskriker itu bukan blok yang seram, maka fakta ini akan ngebuat kalian jadi seram sama Skallskriker. Karena ternyata blok ini desainnya terinspirasi dari larynx atau kotak suara manusia. Itu adalah bagian dari tenggorokan yang fungsinya untuk menghasilkan suara saat kalian menjerit. Sesuai banget kan sama sifat Skallskriker di Minecraft? Yang kedua, membawa air ke dalam nether itu sepenuhnya tidak diniatkan untuk bisa bertahan. Tapi untuk di satu waktu, kalian benar-benar bisa membawa air ke dalam nether. Untuk sesaat, saat di snapshot 21W03A, jika kalian menaruh tanaman glow lichen di tempat yang sama di blok sumber lava, maka lava di sekitar situ akan berubah menjadi air. Glitch ini sesegera mungkin di patch dan hal ini tidak pernah keluar di major update atau full release. Yang ketiga, jika kalian tidak punya kompas, cobalah untuk mencari pumpkin. Kedengarannya emang agak di luar nalar, tapi batang pumpkin selalu dirender dengan cara yang sama, yaitu batang pumpkin akan selalu menghadap ke arah barat laut. Jadi kalau kalian tahu arah dari base kalian, hal ini akan membantumu untuk mencari jalan pulang. Yang keempat, di versi 1.7.4 ada beacon berwarna hitam. Beacon berwarna hitam itu seharusnya tidak ada di dalam game. Tapi karena di versi 1.7.4 ada glitch, ada cara agar kita bisa mendapatkan beacon hitam sebelum glass berwarna itu bisa merubah warna dari beacon. Jika kalian menaruh 4 wool hitam di sekitar beacon, dan lalu kalian menggunakan redstone clock dan piston untuk mendorong woolnya tepat ke atas beacon, maka kalian akan mendapatkan beacon hitam. Yang kelima, perubahan tekstur dari observer itu terbilang kecil, tapi membuat perubahan yang besar. Karena dulu saat Mojang pertama kali menambahkan observer, awalnya arah panahnya itu mengarah ke arah sebaliknya dari yang sekarang. Yang dimana hal itu ngebuat bingung para playernya. Yang keenam, tidak seperti blok lain yang biasa kalian hancurkan menggunakan shovel, snow block adalah satu-satunya blok yang membutuhkan shovel untuk bisa dihancurkan dengan benar. Yang dimana blok lain kalian bisa menghancurkannya menggunakan tangan ataupun menggunakan silk touch. Contohnya aja dirt. Dirt itu kan bisa kita hancurkan menggunakan tangan, gak harus pakai shovel gitu. Tapi untuk snow block, mau tidak mau harus menggunakan shovel. Yang ketujuh, karena lily pad dirender sangat tipis, jika kalian berlari pada jajaran lily pad, kalian akan menyadari bahwa partikel yang dihasilkan dari kaki kalian adalah partikel air, bukannya partikel lily pad. Masuk akal juga sih, karena lily pad sendiri bentuknya sangat tipis. Yang kedelapan, glow lichen bisa diubah menjadi block of glow lichen, atau hanya kelihatannya aja seperti block of glow lichen. Yang sebenarnya terjadi adalah dengan menaruh satu glow lichen, lalu kita ubah menggunakan debug stick, maka glow lichen tadi akan menjadi sebuah blok. Tapi saat sudah menjadi block of glow lichennya udah nggak bisa glow. Yang kesembilan, terdapat kemungkinan secara langsung untuk meledakkan blok obsidian. Yang jelas nggak bisa diledakkan dengan TNT biasa. Tapi kalau kalian menggunakan komen ini untuk mensummon sebuah primate TNT yang berexplosion power 72 lebih, ledakan itu cukup kuat untuk menghancurkan beberapa obsidian. Yang ke-10, kalian tahu nggak, conduit yang udah menyala akan memberikan pancaran like level yang sama seperti glowstone. Ataupun semisal kalian hanya ingin menerangi danau terdekat kalian, daripada prismarinnya dibuat untuk menyalakan conduit, kenapa prismarinnya nggak kalian pakai aja buat bikin sea lantern? Atau ya lebih bagus lagi, pakai aja glowstone. Atau ada satu opsi yang lebih keren lagi, yaitu pakai 4 sea pickle aja, yang dimana akan memberikan like level sebesar 15. Yang ke-11, jangan pernah nge-craft netherwart jadi blok netherwart. Kalian berpikir hal itu bakal ngehemat inventory kalian. Tapi hal itu salah cuy. Karena netherwart block tidak akan bisa dipecah lagi menjadi item dasarnya. Tidak seperti item-item lainnya. Contohnya iron ingot dan iron block, iron nugget dan iron ingot, gold, dan lain-lain. Yang ke-12, faktanya api akan mengalahkan es. Tapi tidak dengan Minecraft. Jika kita mencoba untuk menyalakan api pada permukaan es, maka hal itu tidak akan menghasilkan api apapun. Yang lebih ngeselinnya lagi, meskipun tidak ada api yang dihasilkan, tapi durability flint and steel tetap berkurang selama pemakaian tadi. Yang ke-13,
Meskipun satu-satunya cara untuk nge-craft lodestone adalah dengan menggunakan netherite ingot, tapi sayangnya blok mahal ini tidak imun terhadap lava seperti netherite. Saat masuk ke dalam lava block tidak menyisakan apapun termasuk dengan netherite ingotnya yang ikut menghilang. Yang ke-14, turtle egg itu lebih kuat dari yang kita bayangkan. Karena meskipun turtle egg tidak bisa menahan berat dari player atau mob lain, turtle egg bisa menahan lantern di atasnya atau di bawahnya. Yang ke-15, semisal kalau kalian nggak tahu, daun di Bedrock Edition akan berubah warna menjadi putih saat kalian meninggalkannya di area bersalju. Tapi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dedaunan sepenuhnya menjadi berwarna putih. Yang ke-16, menurut kutipan dari Notch, Torch harusnya akan mati setelah beberapa saat. Tapi hal itu tidak pernah masuk ke dalam game resminya. Namun kalau kalian main di Java Edition 2.0 Snapshot, Torch akan mati setelah beberapa saat. Dan kamu juga perlu Flint and Steel untuk menyalakannya kembali. Yang ke-17, kalian pasti sadar kalau Crimson dan Warp Stem Block itu satu-satunya lock yang punya animasi. Yang ke-18, jangan nge-smelt Ancient Debris kalian, tapi lebih baik kalian tabung Ancient Debris kalian untuk membuat mesin redstone. Jadi Ancient Debris itu mempunyai blast resistance yang sama seperti Obsidian. Tapi tidak seperti Obsidian, Ancient Debris bisa didorong oleh piston, yang artinya kalian bisa ngebuat bor di bawah tanah yang efektif untuk mencari ore langka, ataupun untuk mencari Ancient Debris lagi. Yang ke-19, lily pad menghadap ke arah yang konsisten tergantung pada lokasinya, bukan tergantung pada arah kalian menghadap. Arah hadapan lily pad akan berubah dari blok ke blok, yang artinya posisinya hampir tidak bisa diprediksi. Yang ke-20, jika kalian menggabungkan tekstur dari beberapa bedrock secara tepat, kalian akan menyadari detail tersembunyi yang mulai muncul dari bedrock. Dimana kalau kalian perhatiin baik-baik, kalian akan bisa melihat muka dari Wither Skull. Yang ke-21, alasan kasur bisa meledak di dalam nether yaitu karena Notch pemalas. Notch pernah mengatakan solusi termudah player harus respawn di dimensi lain atau tidak. Mungkin untuk nge-coding kasur agar bisa ngeset respawn di nether itu sulit, jadi Notch malas membuatnya. Tapi lucunya keputusan Notch itu membuat cara bertarung baru yaitu dengan cara bed bombing. Yang ke-22, biasanya saat membuat sesuatu dari kayu, item akan terlihat seperti terbuat dari oak. Tapi ada beberapa item yang tidak, seperti item frame dan fletching table yang terbuat dari birch, barrel yang terbuat dari spruce, cartography table dan grindstone yang terbuat dari dark oak. Tapi anehnya, item seperti chest dan jukebox sama sekali nggak terlihat seperti kayu lainnya yang ada di Minecraft. Yang ke-23, setiap blok yang ada di dalam game memiliki level kekerasan atau hardness yang memberitahu kalian seberapa susah untuk kalian menghancurkan blok tersebut. Dan sebenarnya di balik level kekerasan itu ada rahasia yang cukup gila. Jika stone mempunyai level kekerasan sebesar 1,5 dan obsidian sebesar 50, menurut kalian berapa level kekerasan yang dimiliki oleh bedrock? Ya, jawabannya adalah -1. Kalian semua salah tebak kan? Yang ke-24, selain nomor 14, ini adalah caranya untuk menyatukan api dengan air. Metode ini membutuhkan bubble columns dan fire charge. Jika kalian meletakkan banyak soul sand di dalam air, maka fire charge yang masuk ke dalam air akan memantul-mantul di permukaan air. Yang ke-25, seperti yang kalian tahu, kalau piglin yang berada di overworld akan berubah menjadi zombified piglin, dan hoglin akan berubah menjadi zoglin. Tapi kira-kira piglin brute akan berubah jadi apa ya? Kenyataannya piglin brute akan berubah menjadi zombified piglin juga. Bedanya dia akan memegang sebuah X. Yang ke-26, ada perbedaan suara di note block. Jika kalian menaruh note block di atas oak door, maka suaranya akan berubah menjadi lebih berat. Tapi menaruhnya di atas iron door tidak merubah suaranya sama sekali. Yang ke-27, lightning di Minecraft memiliki kegunaan yang menarik. Bisa menghasilkan skeleton trap dan bisa merubah mob menjadi jenis yang berbeda. Tapi satu kegunaan yang jarang digunakan adalah untuk merubah warna copper. Yang ke-28, jika kalian mencoba untuk bersembunyi dari musuh kalian, kalian pertimbangin deh untuk nge-craft chest atau sign, di mana kedua blok ini dirender dengan cara yang berbeda dari blok biasanya. Jadi jika kalian berdiri di belakang chest ataupun sign, name tag kalian itu tidak akan terlihat dari pandangan musuh kalian. Yang ke-29,
Jika kalian bermain di Snapshot 1.20, kalian mungkin bakalan kecewa karena hal ini. Karena di versi Snapshot itu, meskipun kalian bisa nge-craft bambu fence, sayangnya fence-nya akan selalu jadi lebih tebal daripada bambu itu sendiri. Yang ke-30, saat chest pertama kali ditambahkan, chest mempunyai ukuran satu blok penuh, yang dimana itu berbeda dengan chest 14 pixel entity yang kita kenal sekarang. Karena saat itu chest berukuran satu blok, kalian jadi bisa menaruh sesuatu seperti torch dan redstone tepat pada chestnya. Oke guys, jadi itulah dia 30 rahasia di Minecraft yang di luar nalar part 3. Kalau kalian suka tipe video kali ini, jangan lupa share-nya dan juga jangan lupa like-nya. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.